Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5518, wanita sangat sulit untuk diganggu. Ledakan. Segera, niat membunuh yang kuat melonjak dari Kaisar Abadi, seperti gunung berapi yang meletus dengan amarah, berusaha melahap siapapun. Abais telah menemukanmu, Nona. Tidak, itu tidak mungkin. Tuannya melindungimu dengan sangat baik, bagaimana Abais bisa menemukanmu? Ekspresi Kaisar Abadi berubah drastis. Jurang maut, apa maksudmu? Di samping, Qin Chen mengerutkan kening dan segera berteriak dengan tajam. Kaisar Abadi memandang Qin Chen dan yang lainnya, dan berkata dengan ekspresi jelek, apakah kamu tahu mengapa tuannya menghilang saat itu? Itu karena jurang yang dalam. Begitu jurang itu menemukan wanita itu pasti akan merugikan wanita itu, wanita. Tapi, Kaisar Mayat Hidup bergumam, dengan ekspresi tidak mengerti, Nona telah berada di alam semesta awal, bagaimana dia bisa terkontaminasi dengan kekuatan jurang maut? Bagaimana dia bisa terinfeksi? Dia tampak cemas dan tidak yakin. Maksudmu, permaisuri Mingyue menghilang karena jurang yang dalam? Qin Chen mengerutkan kening. Ya. Kaisar Mayat Hidup mengangguk. Saat itu, Abais diam-diam menginvasi dunia bawah dan berkolusi dengan dunia bawah yang kuat. Akibatnya, Sang Master menemukan jejak Abais dan memata-matai petunjuknya, sehingga menjadi sasaran Abais, dan kecelakaan terjadi. Kaisar Mayat Hidup menjelaskan. Ini tidak mungkin. Ledakan. Pada saat ini, teriakan dingin tiba-tiba datang dari tubuh Qin Chen, dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Bagaimana hilangnya permaisuri Mingyue bisa dikaitkan dengan jurang maut? Kapan jurang maut itu menyerang dunia bawahku? Ditemani oleh suara ini, ada kekuatan yang sangat dalam dan besar dari dunia bawah, yang menimbulkan kekosongan di segala arah, dan bahkan aula Panglima mulai berdering. Siapa ini? Mendengar suara ini, Kaisar Abadi langsung terkejut, dia menatap Qin Chen dengan ekspresi ngeri. Pada saat itu, dia merasakan aura yang kuat dari dunia bawah, kengerian aura ini jauh di atasnya, dan itu memberinya sedikit rasa keakraban. Ini jelas merupakan sosok yang kuat di dunia bawah. Tapi, bukankah wanita muda dan orang di depannya berasal dari alam semesta yang asli? Bagaimana dia bisa memiliki aura kekuatan dari dunia bawah pada dirinya? Siapa ini? Kaisar Mayat Hidup tampak ketakutan dan marah, dan niat membunuhnya melonjak. Identitas Qin Chen sebagai manusia di dunia telah menghilangkan keraguannya. Tetapi sekarang nafas dunia bawah yang menakutkan ini membuat hatinya bangkit kembali. Netherworld, apa yang sebenarnya terjadi? Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke dalam dirinya. Kaisar Mayat Hidup ini berbicara omong kosong. Dunia bawahku selalu menyendiri di laut alam semesta. Terlebih lagi, meskipun aku tidak selaras dengan laut alam semesta, jurang maut adalah musuh publik dari seluruh dunia bawah. Bagaimana bisa rakyatku di dunia bawah berkolusi dengan jurang maut? Ini benar-benar tidak masuk akal. Bersenandung. Dari tubuh Qin Chen, sosok Kaisar Netherworld terbang dalam sekejap, tiba di aula Fang Ximing, dan menatap dingin ke arah Kaisar Abadi. Kamu adalah Kaisar Netherworld. Melihat kemunculan Kaisar Netherworld yang tiba-tiba, Kaisar Abadi tampak terkejut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kaisar Nether. Salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, saya secara alami telah melihatnya dalam kapasitas sebelumnya sebagai Kaisar Abadi. Tetapi bukankah orang ini dikabarkan telah tewas dalam pertempuran dengan Laut Kosmik? Bagaimana itu bisa muncul di sini?
Untuk sementara, Kaisar Abadi memikirkan berbagai hal, dan pikiran terus melintas di benaknya. Pada akhirnya, sebuah kemungkinan terbentuk. Aku baru saja berkata, bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat? Ternyata kamu adalah anjing pelari Kaisar Yuming, kata Kaisar Undead dengan marah, dan berhenti di depan Kaisar Yuming dalam sekejap, lalu berkata kepada Chen Sisi dengan marah. Nona, tolong cepat pergi. Orang ini adalah Kaisar Dunia Bawah, salah satu dari 4 Kaisar besar Dunia Bawah. Dia adalah raksasa Dunia Bawah saat itu. Salah satu benda yang memiliki kekuatan dahsyat, anak ini harus dikendalikan olehnya, agar ia bisa tumbuh begitu cepat. Cepat pergi, aku akan menghentikan orang ini untukmu. Petik 2. Aura Kaisar Abadi melonjak dari tubuhnya, dan dia berteriak dengan cemas bahwa dia akan segera berjuang untuk hidupnya. Setiap orang. Suasana di lapangan sepi, bahkan Molly memandang Kaisar Abadi seperti orang bodoh. Nona, apa yang masih kamu lakukan? Kaisar mayat hidup berkata dengan cemas. Dikabarkan bahwa Kaisar Nether telah jatuh ke laut alam semesta saat itu, tetapi dia masih hidup. Kematian palsunya pasti sedang mempersiapkan konspirasi yang mengerikan. Ini semua disengaja. Sekarang kita tahu rahasianya, akankah dia melepaskan kita? Petik 2. Kaisar Abadi sama cemasnya seperti semut di panci panas. Nona, tolong cepat pergi. Bahkan jika bawahanku mempertaruhkan nyawa mereka, mereka pasti akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kaisar Abadi tampak cemas, tetapi dia tidak langsung membakar asal dan jiwanya. Bayangan pohon yang terkenal. Dengan reputasi Kaisar Netherworld saat itu, tidak mengherankan jika Kaisar Zun begitu ketakutan. Kesunyian. Masih sunyi senyap. Chen Sisi menghela nafas dalam hatinya. Dia harus mengatakan bahwa penampilan setia Kaisar Abadi masih menyentuh hatinya, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kecuali beberapa orang, hampir tidak ada yang begitu peduli padanya. Mengambil langkah ke depan, Chen Sisi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mati, kamu tidak perlu terlalu gugup, dia memang Kaisar Nether, tapi sekarang dia hanya memiliki satu sisa jiwa asli yang tersisa, dan sisa jiwa, sekarang Anda juga mengikuti Chen, bekerja khusus untuk Chen, bukan? Harus peduli padanya. Ikuti orang ini. Lakukan sesuatu untuknya." Kaisar mayat hidup tertegun sejenak, lalu berkata dengan cemas lagi. "Nona, bagaimana Anda bisa begitu naif? Siapa putra ini? Siapa Kaisar Yuming?" Kaisar Yuming adalah raja dari 4 Kaisar Agung. Bagaimana mungkin bisa menyerah kepada anak ini? Apakah kamu yakin? Tertipu. Setiap orang. Saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana menjelaskannya. Karena, dalam pengertian konvensional, apa yang dikatakan Kaisar Abadi memang masuk akal. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, itu adalah Kaisar Simei, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. "Kaisar Abadi, kamu benar-benar idiot untuk mengatakan bahwa kamu idiot. Kamu mengikuti permaisuri Mingyue saat itu, tanpa visi atau pola apapun." Kaisar Simei datang dengan murah hati. Dengan nada meremehkan, "Sebagai tuan, Nether apa keributan besar tentang penyerahan Kaisar kepada tuannya? Bahkan di masa jayanya, dia harus berlutut ketika melihat tuannya, belum lagi dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Turun. Kaisar Agung Yuming." Dan setelah mengatakan ini, Kaisar Simei segera melihat ke arah Kaisar Yuming, dan berkata sebagai perintah. "Ayo, Patua Yuming, beri hormat kepada tuannya, tunjukkan pada Kaisar Abadi, jangan berdiri di sana seperti batang kayu." Kaisar Yuming. Dia menatap Kaisar Simei dengan dingin, dan tiba-tiba kehampaan membeku. "Hehe, apakah kamu masih menunjukkan rasa malu pada nona tuaku?" Kaisar Simei tiba-tiba menjadi marah. "Patua Yuming. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih Kaisar Agung Yuming saat itu? Kamu berpura-pura berada di dunia kecil milikmu tuan sepanjang hari. Izinkan saya memberitahu Anda, ibu saya. Aku sudah lama tidak menyukaimu.
Jika Tuan tidak menerimamu, apakah kamu masih hidup sekarang? Kaisar Simei tampak menghina. Semua orang hanya mengikuti tuannya, mengapa kamu berpura-pura menjadi bangsawan? Saya beritahu Anda, jika Anda tidak meluruskan pikiran, ketika Sang Master menjadi hebat di masa depan, bagaimana Anda bisa mendapatkan bagian imbalan berdasarkan prestasi? Wajah Kaisar Yuming tiba-tiba menjadi sangat jelek. Oh sial. Wanita sangat sulit untuk diajak main-main. Bukankah mulut Kaisar Simei terlalu bau? Dia juga salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah. Di dunia yang kacau, dia hanya mempertahankan sikapnya yang dulu, jadi dia menyebutnya bangsawan. Itu tidak masuk akal. Melihat Kaisar Simei berani berbicara kepada Kaisar Yuming seperti ini, Kaisar Abadi tercengang. Dan pada saat ini, dengan suara mendesing, sesosok terbang keluar dari tubuh Qin Chen, dan mendarat di depan Kaisar Yuming. Itu adalah Wang Mingzu. Dia mendengar percakapan dari dunia luar, datang langsung ke Kaisar Netherworld, dan berkata, Kaisar, bawahanku menganggap Kaisar Simei benar. Perilakumu agak mulia. Mari kita memberi hormat pada Tuan Muda Chen lagi. Ada apa yang salah? Jangan bilang padaku. Sao Chen memberi hormat, bahkan jika dia meminta bawahannya untuk berlutut di hadapan Sao Chen, bawahannya tidak akan berkata apa-apa. Setelah mengatakan itu, leluhur Wan Guming menoleh ke arah Qin Chen dan berlutut dengan keras, Tuan Chen, mulai sekarang, saya, leluhur Wan Guming, akan menjadi hantu Tuan Muda Chen dalam hidup, dan akan menjadi jiwa Tuan Muda Chen dalam kematian. Suaranya awalnya lemah, tapi dalam sekejap menjadi nyaring dan nyaring, terutama 2 kalimat terakhir, dia berharap semua orang di Siming Hall bisa mendengarnya. Dan itu membuat telinga semua orang sakit. Qin Chen. Dia mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, oke, ini berantakan. Setelah berbicara, Qin Chen segera melirik Kaisar Yuming. Kaisar Yuming sekarang telah memulihkan banyak asal-usulnya. Dia awalnya mengesankan, tetapi untuk beberapa alasan, ketika Qin Chen melihatnya seperti ini, hatinya bergetar. Dia buru-buru melangkah maju, membungkuk dan berkata, Yuming, saya telah melihat Sao Chen. Melihat ini, mata Kaisar mayat hidup tiba-tiba membelalak. Hari saya. Apa yang dia lihat? Kaisar Netherworld, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, sebenarnya memberi hormat kepada Qin Chen. Yang bahkan bukan seorang kaisar dari dunia manusia. Jika adegan seperti itu disebarkan, itu akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia bawah dan tidak ada yang akan melakukannya. Percaya itu. Belum lagi Kaisar Yuming sengaja berpura-pura menipunya. Pada level ini, mereka semua adalah orang-orang paling bergengsi yang berdiri di garis depan, dan hampir tidak ada yang membiarkan wajahnya diinjak-injak seperti ini hanya untuk sedikit penipuan. Terlebih lagi, pihak lain tidak perlu menipu dia sama sekali. Mungkinkah apa yang dikatakan orang-orang ini benar? Kelompok orang ini berlindung pada lelaki nona saat ini, anak ini bernama Qin Chen. Kaisar mayat hidup mengangkat kepalanya dan perlahan melihat ke semua orang yang hadir, tetapi hanya melihat mata semua orang yang tidak bisa berkata-kata dan menghina. Oke, apakah kamu tidak ragu sekarang? Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Kaisar Abadi. Ceritakan dengan jelas tentang invasi jurang yang kamu sebutkan sebelumnya, dan ceritakan juga tentang hilangnya permaisuri Mingyue. Untuk beberapa alasan, Qin Chen samar-samar merasa sepertinya ada konspirasi yang tersembunyi di dunia bawah ini, dan dia merasa tidak nyaman jika dia tidak mengetahuinya. Itu saja. Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum masam. Meskipun saat itu aku hanyalah pengikut di samping sang majikan, nyatanya, di antara banyak jenderal hantu di bawah komando sang majikan, akulah yang paling dekat dengan sang master. Karena jika bukan karena sang master mengambil tindakan, aku sudah mati ketika aku masih bayi hantu, dan Tuanlah yang menyelamatkanku dan membesarkanku menjadi seorang yang berbakat. Kaisar mayat hidup mulai berbicara dengan santai. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.